Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, suka robot, yang merupakan pelatihan-pelatihan cara membuat robotik, coding atau programming maupun animasi yang dikhususkan untuk anak-anak kita usia PAUD sampai dengan usia sekolah menengah umum. Silakan sahabat Kebun Berkah bisa mendaftarkan anak-anak sahabat Kebun Berkah untuk berlatih hal tersebut di Suka Robot Bogor ya, Suka Robot Akademi Bogor yang beralamat di perumahan Ciamas Riverview, Blok C10 di Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Silakan di di channel Junediono Kebun Berkah juga terdapat informasi kontak personnya. Silakan sahabat Kebun Berkah bisa mengekliknya. Dan juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan maupun tentang produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani-petani kebun berkah. Untuk itu kami sangat berharap sahabat kebun berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share ke kawan-kawan yang lainnya agar bisa channel Junediono Kebun Berkah ini diketahui oleh berbagai lapisan masyarakat. Sehingga informasi-informasi seperti program dari pemerintah terkait tentang pertanian, kehutanan, maupun perkebunan, ataupun wisata bisa diketahui oleh masyarakat dan bisa diambil manfaatnya. Dan juga yang terpenting adalah bahwa channel ini juga tadi sudah membicarakan atau menginformasikan terkait dengan produk-produk petani ya. Untuk itu, dengan dikenalnya channel ini, mudah-mudahan produk-produk para petani, terutama para petani kebun berkah, bisa laris sehingga bisa meningkatkan taraf hidup, meningkatkan pendapatan para petani-petani kami, yaitu petani-petani kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan tanaman ya, disebut juga tanaman hias ya, ini ya, parijata ya, parijoto. Dan video yang kami hadirkan di channel ini diambil di Desa Wisata Panglipuran, yaitu di sebuah desa di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali ya. Dan adapun narasi-narasi yang akan kami sampaikan bersumber dari beberapa situs yang akan kami sebutkan. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita coba terkait dengan taksonominya dulu ya, deskripsi dan sebagainya dari tanaman parijata. Ini kami ambil dari situs www.id.wikipedia.com, mohon maaf, wikipedia.org dengan judul parijata. Parijata atau parijoto memiliki nama ilmiah atau nama Latin Medinilla speciosa. Medinilla speciosa merupakan tumbuhan ya epifit menaun dalam marga Medinilla dan sukunya adalah Melastomataceae. Tanaman parijoto atau parijata ini memiliki beberapa subspesies dan buahnya mengandung antioksidan dan beta karotin dalam kadar yang signifikan sehingga diyakini akan meningkatkan kesuburan kehamilan ya. Ini sekilas tentang tanaman parijata.
Adapun secara taksonomi, sahabat kebun berkah, bahwa tanaman parijata atau parijoto ini dimulai dengan kingdomnya adalah plantae atau tumbuhan, divisinya adalah Tracheophyta, subdivisinya adalah Spermatopites, ordonya adalah Myrtales, familinya adalah Melastomataceae, genusnya adalah Medinilla, dan spesiesnya adalah Medinilla speciosa. Bloom. Ya. Dan sahabat kebun berkah memiliki sinonim ya di dalam taksonnya, yaitu ada beberapa, ada tiga ya. Nama sinonimnya yaitu Medinilla speciosa varietas genuina Hock ya, Condolea. Yang kedua adalah Medinilla speciosa F. rubrifora. Dan yang ketiga adalah Medinilla speciosa varietas minor flora Hock. Ya, ini ada tiga sinonim takson yang menjelaskan terkait dengan spesies Medinilla speciosa. Adapun deskripsi dari tanaman parijoto atau parijata merupakan tanaman semak ya dengan ketinggian antara 0,45 sampai 1,2 meter. Tumbuhan epifit ini hidup dengan menumpang tanda-tanda lain sebagai tempat hidupnya. Namun berbeda dengan parasit ya, sahabat kebun berkah. Ini adalah tumbuhan semak ya. Tumbuhan ini dapat hidup lepas tanpa tanah ataupun tumbuhan lain sebagai penyangga atau penyedia hara. Jadi parijata ini juga bisa hidup lepas, sahabat kebun berkah. Bukan hanya menempel ya atau menginduk pada tanaman lain, namun tidak tidak memakan ya, tidak memakan, mengambil unsur hara dari tanaman induknya karena epifit. Berbeda dengan tanaman parasit ya, yang tentunya akan mengambil unsur hara dari tanaman inangnya. Kalau parijata tidak. Parijata atau parijoto merupakan tumbuhan hijau ya, tumbuhan hijau abadi. Maksudnya adalah selalu hijau ya, tidak menggugurkan daunnya. Batang dan cabangnya berkayu berwarna hijau. Daun parijata berwarna hijau berbentuk lonjong dengan ujung lancip, sedang daunnya atau tulang daunnya melengkung. Parijata memiliki buah yang tersusun dalam malai yang besar dengan masing-masing buah berbentuk bulat kecil. Saat masih muda, buah berwarna merah muda dan semakin memerah keunguan saat masak. Buah parijata memiliki rasa yang sepat dan asam. Adapun persebaran dari tanaman parijata ini tumbuh di Pulau Kalimantan, Filipina, dan Jawa. Pada awal abad ke-19, tanaman parijata ini dapat ditemukan di ketinggian Kinabalu di bagian utara Pulau Kalimantan yang termasuk di wilayah Malaysia. Sementara di sekitar Kepulauan Mauritius dan Filipina, parijata dikenal sebagai buah Medinilla. Persebaran parijata di Jawa berada di Pegunungan Muria dan Gunung Andong di Magelang. Dan beberapa literatur menunjukkan bahwa parijata juga tersebar di Sumatera, Sumbawa, Lombok, Sulawesi, dan Maluku. Parijata bisa ditemukan di hutan pegunungan yang teduh dan bertanah lembab dengan ketinggian antara 300 sampai dengan 750 meter di atas permukaan laut. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada legenda atau kepercayaan tentang tanaman parijata ini atau parijoto ini adalah ada tradisi lisan yang menyebutkan bahwa parijata pertama kali ditanam oleh Sunan Muria, di mana kapal Dampo Awang yang karam di sekitar Pulau Muria menumpahkan muatan yang telah terkumpul dari berbagai pulau di kawasan perdagangan rempah Nusantara. Salah satunya adalah biji parijata.
Jeseran biji parijata kemudian diambil oleh Sunan Muria dan ditanamnya di hutan pegunungan Muria. Dan saat istri Sunan Muria, yaitu Nyai Sucina atau Dewi Ayu Nawangsih, hamil dan mengidam buah masam. Lalu Sunan Muria kemudian memerintahkan para santrinya untuk mencari buah di hutan pegunungan Muria. Para santri tersebut kemudian pulang membawa buah parijata dan menyerahkannya kepada Sunan Muria. Buah parijata diyakini dapat menyuburkan kandungan pasangan yang sulit memiliki keturunan, terutama bagi ibu yang sedang hamil. Parijata juga diyakini dapat menjadikan janin memiliki paras rupawan. Ya, ini adalah kepercayaan terkait dengan tanaman parijata atau parijoto. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun manfaat yang disampaikan dari literatur ini bahwa parijata biasa dimanfaatkan sebagai obat tradisional dengan cara direbus, direndam, atau dimakan langsung. Buah parijata mengandung antioksidan dan beta karotin dalam kadar yang signifikan sehingga dipercaya akan meningkatkan kesuburan kehamilan. Selebihnya, parijata atau parijoto juga dapat digunakan untuk membantu penanganan penyakit diare dan sariawan, serta dipakai sebagai antiinflamasi atau anti kanker dan antibakteri. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada situs tersendiri yang menyampaikan terkait dengan manfaat atau khasiat buah parijoto, ya, yaitu situs www.hellosehat.com dengan judul 7 khasiat buah parijoto yang belum banyak diketahui. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam situs ini menerangkan bahwa buah parijoto atau parijata yang berasal dari tanaman parijata yang tumbuh subur di wilayah hujan tropis di Jawa Tengah, menurut jurnal yang diterbitkan dalam AIP Conference Proceeding tahun 2017, mengatakan bahwa masyarakat telah menggunakan tanaman ini secara turun-temurun untuk mengatasi sariawan dan diare. Cara mengkonsumsi buah parijoto pun terbilang mudah. Sahabat kebun berkah hanya perlu mencuci bersih dan langsung memakannya. Buah yang memiliki nama ilmiah seperti yang sudah kami sebutkan dan dikenal juga dengan sebutan anggur Asia, mengandung beberapa senyawa fitokimia seperti flavonoid, tanin, saponin, terpenoid, beta-karoten, alkaloid, antibakteri, antifungi, dan antioksidan. Dengan kandungan-kandungan tersebut, maka buah parijoto memiliki khasiat atau manfaat ya. Yang pertama, untuk mengatasi sariawan. Buah parijoto sering dikonsumsi oleh masyarakat karena diyakini dapat mengatasi sariawan. Karena parijata tadi atau parijoto memiliki komponen antibakteri yang dapat menekan perkembangbiakan bakteri penyebab sariawan. Buah parijoto bekerja seperti antiseptik alami yang membantu membersihkan luka di mulut akibat sariawan dan mencegahnya berkembang menjadi infeksi. Untuk mendapatkan manfaat ini, sahabat keluarga bisa menumbuk satu buah parijoto yang telah dibersihkan dan melarutkannya ke dalam 100 ml air. Selanjutnya, berkumurlah sekitar 2 kali sehari dan simpan sisanya untuk digunakan saat berkumur berikutnya. Adapun manfaat yang kedua adalah meredakan diare. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, salah satu buah yang bisa membantu sahabat kebun berkah mengatasi masalah diare ini adalah buah parijoto. Buah ini memiliki komponen antibakteri yang diduga membantu mempercepat penyembuhan
Kandungan airnya juga dapat mencegah sahabat kebun berkah mengalami dehidrasi selama diare. Meskipun demikian, konsumsi buah parijoto tidak biasa dijadikan sebagai pengobatan tunggal untuk diare ya. Menurut Pharmacology and Clinical Pharmacy Research di tahun 2021, efektivitas antibakteri parijoto terhadap diare yang disebabkan oleh Salmonella typhi dan Shigella dysenteriae belum diketahui ya. Ini berdasarkan riset dari Pharmacology and Clinical Pharmacy ya, di tahun 2021. Perlu dia lakukan penelitian lagi sahabat. Yang ketiga adalah membantu meningkatkan kesuburan pria. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, menurut penelitian berjudul Potential of Parijoto Fruits and Leaves in Male Fertility di tahun 2018, menyebutkan potensi buah parijoto sebagai alternatif untuk mengatasi penurunan kesuburan pada hewan uji. Ya, memang belum diketahui secara pasti manfaat ini untuk manusia ya. Tetapi sahabat kebun berkah tetap bisa mengkonsumsi buah ini untuk membantu memenuhi kebutuhan zat gizi. Pasalnya, kesuburan pria dan kualitas sperma dapat dipengaruhi oleh nutrisi. Manfaat yang keempat sahabat kebun berkah adalah menjaga imunitas ibu hamil. Sahabat kebun berkah, kandungan flavonoid dan saponin dalam buah parijata atau parijoto ini bersifat antioksidan. Flavonoid berperan penting karena membangun imunitas tubuh sehingga ibu hamil jadi tidak gampang sakit. Selain itu, vitamin dan beta-karotin pada parijoto dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil. Beta-karotin sendiri mengutip dari jurnal Nutrients tahun 2017, diketahui dapat mencegah preeklampsia dan kelahiran prematur pada ibu hamil. Tak perlu khawatir sahabat kebun berkah, vitamin A yang didapat dari beta-karotin tidak memiliki penyebab keracunan pada janin selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Manfaat yang kelima adalah alternatif body lotion atau tabir surya. Buah parijoto diyakini memiliki potensi menjanjikan sebagai bahan dalam produk kecantikan, misal untuk body lotion dan tabir surya. Menurut penelitian yang berjudul Application of Parijoto Extract as Body Lotion di tahun 2021, ekstrak buah parijoto layak digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan hand and body lotion. Hal ini karena ekstrak parijoto mengandung senyawa flavonoid, yaitu sumber antioksidan yang memiliki manfaat untuk kesehatan kulit. Selain sebagai body lotion, ekstrak buah parijoto dapat dimanfaatkan dalam pembuatan tabir surya atau sunscreen. Komponen antioksidan parijoto dapat membantu memperkuat lapisan pelindung kulit dan mencegah efek paparan sinar matahari. Manfaat yang keenam sahabat kebun berkah adalah menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jika sedang mencari obat herbal untuk membantu dalam pengobatan kolesterol, buah parijata bisa menjadi salah satu pilihan sahabat kebun berkah. Kandungan flavonoid dalam buah ini dipercaya dapat berkontribusi dalam menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Sebuah penelitian lama yang diberikan oleh AIP Publishing 2002 menunjukkan berkurangnya kadar trigliserida pada hewan uji setelah pemberian ekstrak parijata. Namun, sahabat kebun berkah yang memiliki riwayat kolesterol tinggi perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi buah ini sebagai pengobatan alternatif. Pasalnya, belum ada penelitian lanjutan mengenai pengujian secara pasti efektivitas buah parijoto pada manusia. Manfaat yang ketujuh atau manfaat yang terakhir adalah mencegah pertambahan berat badan. Berdasarkan penelitian yang sama, parijata berpotensi menurunkan kadar triglycerida
trigliserida sekaligus mencegah kenaikan berat badan hingga hampir 35%. Seperti yang sahabat kebun berkah ketahui, trigliserida adalah lemak yang ditemukan dalam darah akibat asupan karbohidrat yang tinggi. Asupan karbohidrat yang berlebih akan diolah oleh tubuh menjadi trigliserida yang digunakan sebagai energi cadangan. Namun kadar trigliserida yang terlalu tinggi berkaitan dengan risiko penyakit arteri koroner. Nah, untuk mengetahui ya, sahabat kebun berkah, jangan ragu berkonsultasi dengan dokter sahabat kebun berkah. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan tanaman parijoto dan manfaatnya ya. Mudah-mudahan sahabat kebun berkah bisa mendapatkan manfaatnya dari channel Junedion Kebun Berkah, informasi yang disampaikan tadi. Dan jangan lupa ya, sahabat kebun berkah untuk subscribe, tonton, komen, like, dan share kepada sahabat kebun berkah yang lain. Serta apabila sahabat kebun berkah merasakan bahwa channel ini sangat bermanfaat, sangat memberikan informasi, silakan sahabat kebun berkah bisa mengklik join atau gabung. Dengan hanya 29.900 per bulan, sahabat kebun berkah tentu akan memiliki keuntungan tersendiri dibanding dengan sahabat kebun berkah yang tidak join, yaitu sahabat kebun berkah bisa mendapatkan informasi lebih cepat, ataupun sahabat kebun berkah seandainya informasi ini adalah informasi yang harus hanya privat kepada yang join, maka akan kami setting hanya kepada sahabat keluarga yang join yang bisa mendapatkan informasi tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan sahabat keluarga terus semangat dan terus sehat serta berkah dalam menjalankan segala aktivitasnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.